tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara konten kita yang spesial, TGIF, Thanks God It's Friday. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Yan Pasulu. Baik, di spesial edisi hari ini kita akan dengan materi kita Q&A, Question and Answer. Jadi ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Oke, spesial hari ini kita ada beberapa penanya, baik lewat video pertanyaan dan ada lewat chat juga. Dan saya berharap kita bisa sama-sama menikmati setiap sesi pertanyaan dan jawaban yang ada, supaya kita bisa mengenal Tuhan di dalamnya. Oke, semangat dan selamat menikmati konten kita di spesial hari ini, dan Tuhan memberkati kita. Shalom Kak, perkenalkan nama saya Nisa. Saya mau bertanya tentang bagaimana dan saran Kakak untuk anak remaja Kristen pada zaman sekarang yang karena pandemi kurangnya komunikasi dengan temannya. Terima kasih. Oke, kita akan sama-sama mendengarkan tadi ya pertanyaan yang sudah disampaikan. Kakak mau menjawab ya pertanyaan dari Nisa. Oke. Bagaimana saran untuk remaja yang kurang komunikasi saat pandemi? Nah, kita tidak bisa namanya memungkiri bahwa di masa-masa pandemi ini terjadi banyak pergeseran. Ya, komunikasi kita tidak bisa langsung ketemu dengan face to face, ketemu muka dengan muka, kita saling ngomong dan segala macam tidak bisa karena kita dibatasi. Ya, kita pun kalau ketemu harus pakai masker, jaga jarak dan segalanya ya, tidak nyaman bagi kita. Nah, ini harus kita lakukan. Ya, kita tidak bisa menghindari namanya media online. Ya kalau mau dibilang ya sudah saatnya lah ya, sekarang kita harus bisa menguasai namanya media online. Itu menyangkut teknologi dan informasi ya. Jadi jangan kaku, tidak boleh menghindar ya dengan namanya media online ini. Jadi kalau teman-teman jangan kaku dengan namanya Instagram, Facebook ya, WhatsApp, bahkan TikTok dan segala macam aplikasi yang ada. Nah, kita harus sadar bahwa kita harus masuk di dalamnya. Nah, tetapi yang dimaksud dengan kita berkomunikasi dengan etika yang benar, ya. Jadi berkomunikasilah dengan etika yang benar. Nah, terus kalau kendala yang dialami sekarang dengan remaja-remaja kurangnya komunikasi, apa yang kita bisa buat? Nah, ini kakak kasaran nih. Yang pertama, sering-seringlah buat status. Ya, kalau punya FB, punya IG, punya WA, ya punya TikTok, tapi bikinlah status yang memberkati, ya. Tiba-tiba kita nggak bikin status lama, ya tiba-tiba teman-teman kita berpikir, ini anak kenapa ya tiba-tiba ya? Ini kok nggak ada kabarnya? Jangan-jangan dia positif COVID, dia gini-gini. Orang udah mulai berpikir macam-macam. Nah, mulailah aktif ya. Tapi jangan sering-sering juga, jangan tiap jam bikin status, bikin begini, jangan juga ya. Sesuai dengan porsinya lah buat kita ya, komunikasi. Nah, yang berikut apa? Penting bagi kita aktif di grup. Kalau diajak di dalam grup, ya grup remaja atau grup komsel kita atau grup di gereja, aktiflah baca, aktiflah kasih komentar, kasih like lah, ya minimal kasih like. Artinya kita tahu bahwa oh, nih anak ini sedang mengikuti perkembangan di dalam komunitas grup kita. Kalau belum punya grup apa? Iya, saran saya buatlah grup, ajak teman-teman, yuk kita buat grup yuk, supaya apa? Kita bisa sharing di sana. Kita bisa berbagi cerita ya dengan kondisi yang ada saat ini. Supaya apa? Jangan sampai kita hilang komunikasi. Yang tiap hari kita lakukan apa? Main game terus ya. Nonton drama Korea terus.
nonton sinetron terus, nonton ini terus, pokoknya tidak ada komunikasi dengan teman-teman kita. Nah, itu yang bahaya bagi kita, ya. Jangan sampai kita tidak ada komunikasi dengan rekan-rekan kita, ya. Apalagi anak remaja, jangan sampai sudah senang dengan HP, main game, lupa dengan dunianya, bahwa dia harus bersosialisasi, oke? Jadi yang penting buat kita harus bisa terlibat aktif dalam media online, jangan kaku, ya. Dan pastikan yang berikut juga, nih kalau kita mau komunikasi, Kak, sudah bosan nih, jenuh dengan online-online, boleh ketemu? Boleh, tidak ada yang larang, ya. Tidak ada yang larang, kenapa? Loh, kan juga pemerintah bilang boleh, tapi dengan standar protokol kesehatan yang maksimal. Pakailah masker, ketemu, dan hindari kalau bisa, jangan saat kita ketemu, hahaha, terus kita lupa, kita buka masker, kita makan, kita ngomong-ngomong, nah itulah terjadilah bisa hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan boleh ketemu, it's okay, tidak masalah. Tapi pastikan dengan standar protokol, jaga kesehatan, jaga jarak, dan hindari makan di tengah-tengah pertemuan kita itu. Supaya apa? Kita saling menjaga. Gitu ya. Terima kasih buat Nisa pertanyaannya, Tuhan memberkati. Halo semuanya, nama saya Alberta Tamara Chandra. Saya punya 3 pertanyaan nih. Untuk pertanyaan pertama, apakah kunci keberhasilan dalam menghadapi godaan-godaan? Untuk pertanyaan kedua, menurut kakak gimana ya solusinya? Biasanya kan buat kalangan kaum remaja tuh malas buat ke gereja, malas buat berdoa gitu. Gitu gimana ya solusinya biar nggak males-malesan lagi? Untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir, bagaimana caranya memulihkan atau menyegarkan jiwa-jiwa? Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Baik, pertanyaan yang kedua dari teman kita, dari Alberta. Tadi yang pertama ditanyakan kunci keberhasilan menghadapi godaan. Ya. Memang harus punya kunci untuk menghadapi godaan. Ya, orang aja masuk rumah kan, kalau terkunci kan harus punya kunci, mobil, ya seperti itulah ya. Nah, godaan ini juga merupakan pintu masuk daripada si jahat untuk menjatuhkan kita. Nah, caranya bagaimana? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ingat, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh. Jadi yang kita buat apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Tidak ada cara lain. Yang dimaksud dengan berjaga-jaga apa? Nih dijelaskan gini. Roh penurut tetapi daging lemah. Ya, itu di bagian akhir dari ayat 41. Roh penurut tetapi daging lemah. Artinya begini. Kakak balik ya dengan persamaan katanya, sinonim. Kalau roh kita kuat, maka daging ini akan ikut roh. Sekali lagi. Roh penurut tetapi daging lemah. Kakak balik dengan sinonim perkataan yang sama. Kalau roh kita ini kuat, maka daging ini, keinginan daging ini akan ikut dengan kemauan roh. Artinya apa? Berilah makan roh kita. Dengan apa? Firman. Pengenalan akan Tuhan. Kalau kita punya firman, ya, kalau kita punya yang namanya power dalam pengenalan akan Tuhan, saya percaya godaan bisa kita atasi. Amin. Jadi yang dimaksud dengan berjaga-jaga dan berdoa, yaitu dengan memberi makan firman. Kepada siapa? Kepada hidup kita. Orang yang bisa kuat menghadapi tantangan godaan kalau dia punya firman. Ya, dia mengenal Tuhannya. Karena dia mengenal bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya, bukan dagingnya, bukan keinginannya. Oke? Jadi ini pasti. Contohnya apa? Nih, buat tadi Alberta nanya, ini pasti kan hubungannya dengan namanya kita yang masih muda nih. Waduh, godaannya apa nih? Pengen punya pacar, pengen punya teman curhat. Nah, sejenis itulah ya. Pacaran monyet lah, cinta monyet lah, seperti itu. Apa yang harus kita buat? Pertanyaannya, apakah kita siap? Ya, sudah siap menikah nih, 2 tahun lagi, yang remaja-remaja. Nggak mungkin kan? Oke. Artinya apa? Boleh. Ya, kita punya keinginan, tapi disimpan dalam hati sampai waktu Tuhan. Kalaupun kita menghadapi godaan seperti ini, apa yang dilakukan? Seperti Yusuf. Waktu istri Potifar menggodanya, apa yang dia buat? Lari. Bukan lari mendekat, lari menjauh. Meninggalkan godaan itu. Kita pasti akan diperhadapkan anak muda dengan dosa seksual ini. Ya, keinginan daging ini. Apa yang kita buat? Jangan murahan. Jangan labeli dirimu dengan harga yang murah.
Karena engkau sudah tebus dengan darah Kristus yang sangat mahal. Pegang ini baik-baik. Jangan jadi orang murahan. Kalau ada godaan seperti ini dari temanmu, pacarmu, orang-orang yang dekat dengan engkau, bilang tidak, saya tidak mau. Kalau perlu kasih putus dia. Kalau dia mengasihi kita, dia akan menjaga kita dalam Kristus. Amin. Oke, jadi tunggu waktu Tuhan untuk yang remaja, untuk godaan ini. Oke. Yang kedua, ya, solusi untuk yang malas berdoa dan bergereja. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Karena ini kejadian di tengah-tengah pandemi ini terjadi. Ya, sudah berpindah namanya kebiasaan. Orang ibadah dari ketemu di gereja, bisa bertatap muka, tiba-tiba kita ketemu online. Nggak ketemu, cuma ketemu layar TV kita, layar laptop kita, layar HP kita beribadah. Ya, apakah serius kita beribadah? Banyak mengatakan bahwa, aduh, nggak bisa menikmati Tuhan. Nah, ini kendala. Ya. Tapi memang harus kita lakukan. Apa yang kita bisa buat? Nih, 1 Tesalonika 5 ayat 14. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Itu bahasa singkatnya ya. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Kalau kita lihat teman-teman kita sudah malas berdoa, malas ke gereja, tidak mau peduli dengan saat teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan, tegurlah mereka dengan kasih. Kawan, hai bro, sis, saya lihat kamu sudah semakin jauh dari Tuhan. Ayo, kembali sama-sama. Mari beribadah. Ya, kembali ke kasih-Mu yang semula. Tegur aja dia, gak apa-apa. Itu bagian daripada kita mengasihi dia. Yang dikatakan juga di ayat 17 dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 tadi ya. Tetaplah berdoa. Jadi kalau solusi untuk malas berdoa apa? Ya tetap berdoa. Tidak ada cara lain. Beri semangat diri kita sendiri supaya apa? Kita mau berdoa. Ya. Kadang orang bilang gini, ya gimana doa Kak? Doa makan aja sudah lupa, tinggal hajar aja semua. Ya. Nanti doa kalau mulai nanti susah baru mulai doa. Ya jangan biasakan sesuatu yang salah. Ya. Jadi berdoa itu adalah nafas hidup, kebutuhan kita. Jadi tetaplah berdoa. Kalau nggak mau malas, harus beri semangat diri sendiri, harus berdoa. Itu penting bagi kita. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Ingat, latihlah dirimu beribadah. Karena apa? Ibadah berguna dalam segala hal. Jadi butuh kemauan, butuh latihan. Ya, setiap hari harus dilatih. Baca firman, baca firman, baca firman. Dilatih. Itu harus betul-betul disengajakan. Dimaui. Ya kalau malas ya susah, itu sifat jadinya. Buanglah sifat malas. Ingatkan teman-teman kita ataupun kita sendiri yang sedang malas, ayo kuatkan, teguhkan hati. Ayo, come on. Misalnya kalau kalian lagi malas nih. Ayo Yan, bangun, bangkit. Kita bangun pagi, terus tiba-tiba bermalas-malasan, harus kasih semangat. Kamu harus bangkit, harus baca, renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Kita tahu itu kebutuhan kita. Ya. Dan Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Jadi apa? Komunitas sel, ibadah di gereja, ya, ibadah sekalipun online ataupun nanti onsite, silakan ayo. Bersemangatlah, bergairahlah, ya. Jangan malas komsel, ya. Kita kadang berpikir apa yang saya dapat di komsel? Nggak ada, cuma ketemu, nggak ada apa-apanya. Jangan. Ya. Justru di komsel kita saling diingatkan, dibangun, saling menguatkan, mendoakan. Kalau kita sudah negatif thinking dengan komsel, nggak dapat apa-apa, kita salah. Lihat Yesus, dia punya komunitas, ya. Dan komunitas itu akhirnya begitu Yesus dipanggil dan dia kembali ke surga, semua murid-muridnya memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, sampai kepada bangsa-bangsa, ya, kecuali Yudas ya, yang mati gantung diri. Oke, jelas ya. Yang ketiga, bagaimana memulihkan, menyegarkan jiwa-jiwa. Oke, ini pertanyaan luas. Ya, kalau dibahas ini bisa satu sesi, satu seminar, tapi kalian bahas yang simpel aja buat kita. Oke, bagaimana memulihkan, menyegarkan jiwa-jiwa. Ini khusus buat anak-anak remaja ya. Firman Tuhan mengatakan di 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat yang kalau favoritnya remaja ini dah salah satunya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat jiwa-jiwa dipulihkan, dimenangkan, ya, atau disegarkan, ya, apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Jadilah teladan. Dari tadi yang kita baca. Semua perkataan, sikap, tingkah laku kita.
Itu dulu yang kita kerjakan. Kalau hidup kita menjadi berkat dalam perkataan kita, ya, kita berkata yang baik kepada orang tua kita, adik kakak kita, teman-teman kita, perkataan yang membangun, ya, memberi semangat bagi mereka. Saya percaya orang akan lihat, oh ini anak ini berbeda ya. Kok kenapa kamu bisa begitu? Sikap kita, ya. Kalau disuruh nggak malas-malas, bukan karena nanti dibayar baru kita mau kerjakan, tidak. Tapi begitu kita betul-betul memberi teladan dalam hidup kita bagi orang lain, orang akan bertanya, ini anak berbeda. Oke, dari situlah kita bisa bersaksi bagi orang lain. Ya, ini penting, ya. Jadi teladan dalam segala hal, termasuk dalam kesucian kita. Ya, ini dijaga baik-baik. Yang berikut, di Roma 10 ayat 14 dan 15. Itu sangat jelas, ya. Ini intinya. Yang tidak baca semua, tapi ini intinya buat kita, ya. Harus diutus, ya. Kita harus pergi diutus, ya, menjadi saksi Kristus. Bagaimana mereka bisa mendengar kabar? Orang-orang tadi, teman-teman kita bisa mendengar kabar tentang kebenaran, tentang kemerdekaan dalam Kristus. Kalau kita tidak pergi, siapa? Kita, saya dan teman-teman semua tidak pergi memberitakan itu. Artinya apa? Kita harus keluar, pergi menyampaikan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan yang sama yang saya sebutkan, Tuhan yang sudah memulihkan hidup saya, memerdekakan saya. Dulu hidup saya tidak seperti ini. Saya bisa berubah karena apa? Saya menemukan juru selamat, Yesus Kristus. Nah, kita bersaksi tentang Tuhan. Ya, jadi ini penting bagi kita. Teladan hidup, dan yakinlah diri kita sudah diutus oleh Tuhan kepada setiap rekan-rekan kita, teman-teman kita. Saya percaya masih banyak teman-teman kita yang membutuhkan kasih Kristus, ya, dipulihkan dan mereka bisa disegarkan kembali. Oke? Jadi semangat untuk menjadi saksi Kristus dalam teladan kita, dan kita juga harus pergi kepada mereka menyampaikannya, ya. Tuhan memberkati. Oke, kita akan sama-sama menyimak pertanyaan ketiga, ya. Nah, pertanyaan ketiga ini lewat chat masuk kepada kami. Kalian baca ya buat kita. Oke, Kak, bagaimana sih caranya untuk kita mendengar suara Tuhan? Ini pertanyaan yang bagus sekali nih, ya. Oke, kita akan menyimak sama-sama. Oke, bukan Kak yang jawab, tapi kita spesial hari ini dalam Q&A-nya, ini pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Pastor Johan Rusli. Oke, mari sama-sama kita menyimak. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan dan kita bisa menjawab apa yang menjadi suara Tuhan bagi kita bisa belajar dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Saudara, dari ayat ini kita bisa tahu bagaimana kita bisa menjawab apa yang menjadi suara Tuhan, yaitu kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Kita harus memiliki frekuensi yang sama dengan Tuhan. Kita harus masuk di dalam dimensi roh. Baru kita bisa bercakap-cakap, kita bisa berkata-kata kepada Tuhan, dan Tuhan juga bisa berkata-kata kepada kita. Oleh karena itu, mari kita aktifkan roh kita. Kita tinggalkan segala dosa kita latih pendengaran rohani kita. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati seorang murid, telinga yang semakin hari semakin peka akan suara Tuhan. Kita ada di dalam persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan setiap hari. Melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui perenungan kita akan firman Tuhan, itu akan terus melatih kita semakin peka akan suara Tuhan. Dengan demikian ketika kita berkata-kata, jelas Tuhan pasti tahu dan mendengar. Begitu pula sebaliknya, ketika Tuhan berkata-kata kepada kita, kita bisa mendengar dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita bisa memberikan jawaban, bahkan kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama mengikuti tadi dalam Q&A yang ada, dan saya percaya biarlah kita diberkati dengan setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Mari kita bertumbuh terus mengenal Tuhan dalam iman, pengharapan, kasih kita kepadanya, setia tekun dengan mengenal Dia lewat pembacaan kitab suci yang Tuhan berikan, dan saat kita mengenal Dia, kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Ya,
Jadi biarlah kita diberkati, dan saya berharap kita bisa terus mengikuti konten ini dan sampai ketemu di acara selanjutnya dalam spesial konten TGIF. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat mengalami Dia lebih lagi. Amin.